Seorang wanita muda harus mengalami nasib yang kurang beruntung dalam hidupnya. Saat kecil ia sering mendapati ayah dan ibunya bertengkar, saat dewasa ia dijadikan bahan. Ya, film yang berjudul Double Walker yang dirilis pada tahun 2021 yang lalu ini akan menceritakan kisahnya. Di awal film terpapang sebuah foto anak perempuan yang mungkin usianya belum genap 10 tahun. Dan ternyata hari itu sedang diadakan upacara pemakaman yang melibatkan anak perempuan itu. Kita sebut saja dia Bunga. Di samping fotonya berdiri seorang pria yang tidak lain adalah ayahnya Bunga. Dia memberikan sedikit kata-kata yang berhubungan dengan putrinya yang telah meninggal tersebut. Di sana juga terlihat ibunya Bunga yang tampak sedih dan tidak bisa berkata apa-apa. Atas kejadian itu, dia sangat terpukul. Kini ia hanya bisa mengunjungi makam anaknya saja. Malam harinya, ibunya Bunga melihat 3 orang yang sepertinya teman suaminya. Jadi gelagaknya mereka memberikan ucapan duka atas kematian putrinya tersebut. Ibunya Bunga tidak tahu apa yang harus ia perbuat setelah ini. Natal yang seharusnya diisi dengan keceriaan malah terisi dengan kesedihan. Sampai suatu pagi di hari yang dingin, salah satu teman ayahnya Bunga yang bernama Brian sedang berjalan-jalan dengan anjingnya di pinggir hutan. Beberapa kali ia memanggil-manggil anjingnya namun ia tidak kembali. Sampai akhirnya dia terkejut melihat anjingnya sedang bersama wanita muda yang mungkin berusia 20 tahun mengenakan pakaian tipis berwarna putih. Tidak bisa melihat wanita sendirian di cuaca yang dingin, akhirnya Brian mengajak wanita itu ikut dengannya ke rumah. Brian tidak punya pilihan lain karena wanita itu hanya diam di sepanjang perjalanan. Sampai di rumah, Brian langsung memberikan teh hangat untuk menghangatkan diri wanita muda tersebut. Tidak sampai situ, dia juga ingin memberikan baju padanya supaya lebih hangat. Bahkan dengan beraninya Brian membukakan baju wanita itu untuk diganti pakaiannya. Namun saat sudah tidak mengenakan apa-apa, Brian tampaknya tidak bisa menahan. Dia mencoba memegangnya, namun langsung ditangkap oleh wanita muda itu. Wanita itu sepertinya tahu apa yang diinginkan Brian. Jadi dia malah menari-nari di hadapannya sambil meminta Brian untuk duduk di kursi. Brian yang terhipnotis akan kecantikannya tidak sadar kalau wanita itu mengambil sendok bekas teh. Begitu ada kesempatan, wanita itu langsung menancapkan sendok tersebut ke leher Brian hingga kehabisan darah. Alhasil, beberapa jam setelah itu pihak polisi datang untuk melakukan investigasi. Setelah menghabisi Brian, wanita muda itu lantas menuju sasaran berikutnya. Ya, seorang pria lain tengah berjalan yang ada di hadapannya. Entah mengapa dia melakukan itu dan apa motivasinya. Namun perhatiannya tiba-tiba teralihkan ketika ada seorang pria muda menyapanya. Dia adalah Jim. Jim hanya ingin tahu keadaan wanita itu yang tidak mengenakan jaket atau baju hangat lainnya. Dia merasa tidak tega. Jadi dia memberikan tawaran pada wanita itu sambil mengajaknya masuk ke dalam tempat kerjanya di sebuah bioskop. Jim memberikan wanita itu berupa jaket putih yang cukup tebal untuk melindungi dinginnya cuaca malam. Tapi lagi-lagi wanita itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jadi dia mencoba mengajaknya ke rumah untuk menghangatkan dirinya. Sampai di rumah, Jim memberikan teh hangat untuknya. Namun sepertinya Jim adalah orang yang baik. Dia tidak ingin melakukan apa yang ingin dilakukan Brian. Malam itu dia izin untuk tidur duluan karena esok harinya dia akan pergi bekerja. Namun pagi harinya, Jim sudah tidak melihat wanita itu lagi. Tampaknya dia sudah pergi jauh. Jadi ternyata wanita itu mendatangi incaran yang tertunda malam itu. Ya, pria itu adalah Jack. Jack tidak menyadari kalau di belakang kursi mobilnya ada seorang wanita yang bersiap untuk menghabisinya. Saat itu Jack sedang di dalam pencucian mobil. Begitu selesai, Jack sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Tak lama setelah itu pihak kepolisian kembali datang melakukan investigasi. Malam harinya wanita itu mencoba mengikuti salah satu petugas kepolisian yang bernama Sharon. Ya, ia mengikutinya sampai ke rumah. Sharon memiliki keluarga yang bahagia dan harmonis. Mereka juga memiliki anak yang tengah bermain sendiri. Sampai akhirnya anak mereka menyadari keberadaan wanita muda itu dan mengajaknya untuk bermain bersama. Lalu tak lama, Sharon memanggil anak dan suaminya untuk makan malam bersama. Tidak lupa anak Sharon mengajak wanita itu untuk ikut makan. Namun saat duduk bersama, Sharon dan suaminya seperti tidak menyadari keberadaan wanita muda itu. Hanya anaknya saja. Di sana Sharon tampak resah dan tampak kebingungan. Ya, Sharon curhat pada suaminya kalau di tubuh Jack yang tadi siang meninggal, ada bekas DNA yang berasal dari seorang anak perempuan yang tidak lain adalah Bunga. Entah bagaimana itu bisa terjadi. Yang jelas polisi sudah menginvestigasi dan menyimpulkan kalau betul itu adalah milik DNA Bunga. Bagaimana bisa Bunga yang sudah tiada meninggalkan jejak di tubuh Jack? Lalu siapa wanita muda itu? Setelah dari rumah Sharon, wanita muda itu lantas pergi ke tempat kerjanya Jim. Sampai di sana, Jim melihatnya dan mereka pun kembali mengobrol. Kali itu dia menyadari satu hal dari Jim. Ya, Jim adalah pria baik dan tulus. Bahkan dari lubuk hatinya yang paling dalam, ternyata Jim memang menaruh rasa pada wanita muda tersebut. Seiring waktu berjalan, mereka pun tampak saling jalan bareng dan terlihat seperti sepasang kekasih. Penampilan wanita itu juga mulai berubah.
Seharian penuh jalan bareng, Jim memperlihatkan rekaman video dia dan ayahnya tengah bermain saat kecil. Jim sangat menyayangi ayahnya. Semenjak ibunya meninggal, Jim selalu bergantung pada ayahnya jika ada kesulitan. Ketika Jim tertidur, wanita itu lantas melanjutkan buruannya kembali. Kali ini dia berada di salah satu kafe. Tak lama muncullah seorang pria dengan tubuh yang besar bernama Don. Dia mendekatinya dan mencoba untuk merayunya. Tidak butuh waktu lama, Don lantas mengajak wanita itu ke salah satu motel untuk melakukan aksinya. Namun sampai di sana, diam-diam wanita itu menusuk leher Don menggunakan sendok yang ia gunakan untuk menghabisi Brian. Namun aksinya itu tidak sengaja dilihat oleh salah seorang pria tua yang hendak ingin menagih bayaran motelnya. Panik melihat Don bersimbah darah, pria itu lantas kabur. Tidak ingin menjadi masalah, wanita itu lantas mengejar pria tersebut meskipun dalam keadaan tanpa busana. Sayangnya, pria itu tidak selamat karena wanita muda itu sempat menancapkan sendok kematian padanya. Dan keesokan paginya, Sharon kembali menemukan mayat tersebut. Pagi itu juga Jim mengajak wanita muda itu untuk mengikut dengannya melihat pertandingan gulat karena adiknya menjadi salah satu pesertanya. Wanita muda itu mengiyakan dan ikut bersama Jim untuk menonton pertandingan gulat tersebut. Jim juga mengatakan kalau di sana dia ingin memperkenalkannya pada ayahnya. Namun beberapa menit mereka berada di sana, tidak satupun pandangan Jim menemukan ayahnya. Jadi ia pergi untuk mencari ayahnya di sana dan meninggalkan HP pada wanita muda itu sambil memperlihatkan foto ayahnya. Siapa tahu dia bisa mengenalinya. Begitu ia melihat foto tersebut, wanita itu terkejut bukan kepalang. Karena itu adalah pria yang telah ia bunuh semalam. Dalam sekejap, raut muka wanita itu langsung berubah seraya ingin menangis. Lalu tak lama handphone Jim berdering karena ada panggilan dari polisi. Jim yang masih di bawah bertanya pada salah satu teman ayahnya, namun sayang ia tidak tahu. Pandangannya lalu tertuju pada tempat wanita muda itu duduk, namun di sana ia sudah tidak ada. Ya, jadi sebenarnya wanita muda itu adalah Bunga, anak perempuan yang sudah meninggal. Dalam tidur panjangnya, Bunga diberi kesempatan kedua untuk kembali menjalani hidup. Ada dua pilihan. Yang pertama, hidup menjadi manusia dalam sehari dan menyelesaikan apa yang ingin ia selesaikan. Lalu yang kedua, menjadi hantu dengan masa hidup yang panjang, namun ia hanya bisa dilihat oleh orang yang beriman atau yang benar-benar polos dan orang yang berdosa. Bunga memilih yang kedua, dengan tujuan ingin membalas dendam pada orang-orang yang dianggap merusak hidupnya. Jadi suatu hari, Bunga diminta oleh ayahnya untuk tidak keluar kamar. Tak lama ayahnya kedatangan 3 orang temannya, Brian, Jack, dan Don. Namun mereka membahas seorang remaja wanita yang masih berusia 18 tahun. Diyakini remaja itu akan dijadikan bahan. Ya, kalian tahu kan maksudnya. Mereka mabuk-mabukan dan asik-asikan sementara ibunya Bunga pergi. Dan sepertinya kejadian itu terus-terus berulang. Hingga suatu pagi di hari Natal, Bunga mendapatkan kejutan dari ayahnya yang menyamar menjadi Santa. Awalnya mereka semua terlihat senang dan bahagia. Namun sepertinya hubungan ayah dan ibunya Bunga sedang tidak akur karena permasalahan ekonomi. Akibatnya, ibu dan ayahnya bertengkar hingga membuat Bunga ketakutan dan masuk ke dalam kamar. Ayahnya yang melihat itu mencoba menyusul Bunga sambil membawa tongkat baseball. Dilihat dari kondisinya, ayah Bunga sedang teler, mungkin akibat semalam masih melakukan kejahatan bersama teman-temannya itu. Bunga yang ketakutan lantas membuka pintu yang bersamaan dengan ayahnya, mengayunkan tongkat baseball tepat ke Bunga hingga tewas. Bangkit dari kematian, Bunga lebih besar sekitar 20 tahun. Ia lantas membalas dendam dengan orang-orang yang dianggap sebagai perusak keluarga mereka. Tapi dibalik berhasil dendam yang ia balas, ia juga menyesali perbuatannya. Ya, jika saja ia tidak termakan nafsu, Jim mungkin masih bisa berkumpul dengan ayahnya. Dan mungkin tidak ada kasus pembunuhan yang misterius. Dan akhirnya, film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Double Walker. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, dan sampai jumpa.